Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan mengenai lanjutan penerapan ekonomi dari fungsi linier, yaitu tentang fungsi biaya, ya. Ini maksudnya adalah fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nah, yang pertama adalah fungsi biaya. Nah, biaya total atau biasanya total cost atau juga bisa disingkat TC, ini yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap atau fixed cost atau FC dan biaya variabel atau variable cost atau VC. Nah, sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Biaya tetap merupakan sebuah konstanta. Ya, jadi biaya tetap ini tidak berdasarkan berapa sih jumlah barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, berapa jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi fixed cost ini adalah konstanta, biayanya tetap, ya. Kemudian biaya variabel ini tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya variabelnya atau variable cost-nya ini juga akan semakin besar. Secara matematik, biaya variabel ini merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kemudian, bentuk umum persamaan dari fungsi biaya, ya. Yang pertama adalah FC, ya. FC ini adalah biaya tetap. Kemudian VC ini adalah biaya variabel. Kemudian C ini adalah biaya total, cost, ya, cost biaya total, ya, dimana perhitungannya C itu adalah FC ditambah VC. Jadi biaya total adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Selanjutnya adalah kurva fungsi biaya, ya. Kurva fungsi biaya adalah ini adalah Q, ya. Di sini adalah Q-nya, ya. Ini adalah di sini Q. Kemudian ini 0, ini K. K itu adalah konstanta, ya. Jadi untuk membuat kurva fungsi biaya ini untuk cara mudahnya dicermati K-nya berapa. K-nya ada di sini, ini adalah titik 0. Kemudian untuk garis ini, untuk membuat kurva fixed cost adalah seperti ini, ya. Kemudian variable cost-nya ini. Kemudian ini adalah cost atau biaya totalnya, ya. Biaya totalnya adalah konstanta ditambahkan dengan VQ ini mungkin adalah Q-nya adalah jumlah barangnya, ya. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman, kita mencoba mengerjakan soal. Misalnya di sini biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000. Biaya tetap berarti fixed cost. Kemudian biaya variabelnya atau variable cost-nya adalah 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi barang sebanyak 500 unit. Nah, yang pertama, fixed cost-nya tadi diketahui adalah sebanyak 20.000.
atau biaya tetapnya itu adalah 20.000, kemudian variabel cost-nya adalah tadi 100Ki. Lalu untuk menghitung cost-nya atau biaya totalnya adalah variabel cost ditambah dengan fixed cost ditambah dengan variabel cost, yaitu 20.000 ditambah 100Ki. Nah, tadi jika perusahaan memproduksi 500, maka Ki-nya berapa? Berarti 20.000 ini kemudian Ki-nya udah ketemu 100 kali 500, berarti hasilnya adalah 50.000 ditambah 20.000 adalah 70.000 ya. Bagaimana menghitung persamaannya tadi, bahwa cost-nya persamaannya adalah 20.000 plus 100Ki, kemudian variabel cost-nya tadi 100Ki, fixed cost-nya tadi 20.000 ya. Ki, ini cost ya. Kalau misalnya pada penerapan ekonomi fungsi linear lainnya seperti pajak, kemudian keseimbangan pasar, kemudian ada penerimaan dan penawaran, di sini kan biasanya P, price, ini tetap quantity. Nah, kalau di fungsi biaya ini adalah C, ini adalah cost, ini adalah Q, quantity. Nah, cara menggambarnya tadi seperti yang dicontohkan di awal, bahwa ini adalah K. Kalau mau menggambar yang pertama adalah cost, berarti ini adalah K. Berarti K ini adalah konstanta ya. Konstantanya berapa? Konstantanya adalah 20.000. Ini adalah konstanta ya. K ini 20.000 ini adalah konstantanya. Jadi 20.000 titik cost-nya. Kemudian 20 berarti dapat titik di sini ya. 20.000 titiknya adalah di sini. Kemudian selanjutnya ini akan ditarik ke atas ya, ke atas. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu tadi ya. Berarti kalau misalnya titiknya adalah, kalau misalnya perusahaan memproduksi 500 unit, berapa sih biaya total atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan? Maka titiknya adalah kuantitasnya 500, cost-nya adalah 70.000 ya. Titiknya di sini. Di sini ya, ketemunya di sini. Ya, jadi kita gambar dari sini. Ini adalah K tadi ya, titik K-nya 20.000, tarik ke sini. Ini adalah untuk menggambar cost-nya 20.000 plus 100Ki. Kemudian untuk menggambar yang kedua, ketika menggambar fixed cost itu adalah 20.000. Jadi 20.000 ini kita tarik ke sini. Kemudian variabel cost-nya adalah 100Ki. Bagaimana untuk menggambar variabel cost ini? Kita bisa lihat di tadi variabel cost. Variabel cost ini adalah dari 0. Awalnya kan tadinya variabel, ketika dia ini tergantung produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi awalnya kalau dia tidak memproduksi apapun, berarti kan dari 0. Nah, berarti startnya membuat kurvanya adalah dari titik 0 ini ya ke atas. Jadi di sini ini adalah biaya variabel cost-nya. Coba kita untuk menggambar di sini. Nah, variabel cost-nya adalah 100Ki. Ini melewati titik, kalau misalnya 500 biaya, kalau 500 unit yang diproduksi oleh perusahaan, berapa cost yang variabel cost yang dihasilkan? Adalah 50.000. Dari mana? Yaitu tadi kan ini 100 kali 500 adalah 50.000 ya. 50.000 berarti variable cost-nya di sini. Berarti kita tarik dari sini, di sini ya. Titiknya adalah
di sini ya. Jadi ini kalau misalnya perusahaan memproduksi 500 unit barang, berapa variable cost ya yang dibutuhkan, maka dapat 50.000 dari mana? 100 kali 500 ya. 100 ini adalah ini ya, variable cost 100 dikali Q-nya berapa? Q-nya 500. 100 kali 500 sama dengan 50.000. Nah, mudah bukan untuk menyelesaikan soal fungsi biaya? Ya, tentu mudah kalau mau dicoba dan berlatih. Nah, selanjutnya adalah fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan atau penerimaan total ini adalah total revenue atau biasanya disingkat dengan TR ya. Singkatannya biasanya adalah TR, total revenue. Nah, adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut, yaitu R atau TR sama saja sama dengan Q dikalikan dengan P. Q ini adalah jumlah barang yang terjual dengan P ini adalah harga jual per unit barang. Nah, untuk kurva penerimaan total ya, ini R atau bisa juga TR. R ini adalah penerimaan total. Ini sama di sini yang tadi kalau di fungsi biaya adalah C, ini adalah R atau penerimaan, I-nya adalah barang. Nah, ini harus start dari 0. Nah, nanti coba kita terapkan pada soal. Nah, pada contoh soal ini harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah 200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Nah, penyelesaiannya dari contoh soal adalah R ini kan rumusnya Q kali P, jadi jumlah barang yang terjual dikalikan dengan P. P ini adalah harga ya. Jadi tadi diketahui bahwa setiap unit barang perusahaan itu menjual dengan harga 200. Jadi Q kali 200 sama dengan 200 Q. Ini adalah R-nya. R sama dengan 200 Q. Nah, apabila perusahaan mampu menjual barang sebanyak 350 unit, maka R-nya atau penerimaan perusahaannya adalah 200 dikalikan 350 sama dengan 70.000. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Yang pertama, kita tentukan dulu titik Q-nya. Q-nya, apabila perusahaan mampu menjual 350 unit, maka penerimaan yang diperoleh perusahaan adalah 70.000. Titiknya seperti ini. Kemudian, kalau ini diperoleh dari mana? Nah, kalau misalnya perusahaan menjual barang 200, maka yang diperoleh perusahaan penerimaannya sebanyak 40.000. Nah, 40.000 dari mana? Yaitu 200 dikalikan dengan 200, jadi 40.000. 200 ini kan tadi harganya. Kemudian kalau kuantitinya 200 ya 200 kali 200. Nah, menggambar kurva penerimaannya ini, kalau misalnya perusahaan tidak menjual barang, tidak ada yang dijual atau nol penjualannya, maka tidak ada penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan. Maka kurva penerimaan itu dibuat atau dimulai dari 0, dari sini ditarik ke sini, yaitu melalui ini. Kalau misalnya perusahaan menjual 200, maka penerimaannya 40.000. Kalau perusahaan mampu menjual 350 unit, maka perusahaan akan mendapatkan penerimaan 70.000. Nah, ini adalah kurva dari fungsi penerimaan.
Nah, selanjutnya tugas yang harus kalian kerjakan, misalnya di sini ada harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu 500 per unit. Nah, tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimanya bila terjual barang sebanyak 600 unit. Nah, selamat mencoba. Terima kasih.